Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel KPMat. Nah, kali ini materi kita membahas tentang persamaan lingkaran ya. Materi persamaan lingkaran ini pada tahun lalu keluar di soal UTBK tahun 2019 ya. Nah, sebenarnya materinya cukup banyak, tapi kalau misalkan adik-adik paham konsep dasarnya, maka akan mampu menjawab soal-soal yang dikeluarkan pada UTBK di tahun 2020 ini nantinya. Nah, pertama yang harus adik-adik pahami sekalian yaitu bentuk dasar dari persamaan lingkaran ya. Yaitu ini dia. Nih. Ya, ini bentuk dasarnya yaitu X kurang XP kuadrat tambah Y kurang YP kuadrat, di mana XP itu adalah pusat daripada lingkaran ya, pusat daripada lingkaran. Oke. Kemudian ini adalah jari-jari lingkaran ya. Nah, di mana bentuk dasar ini bisa diubah menjadi bentuk umum ya. Ya, bentuk umumnya X kuadrat tambah Y kuadrat tambah AX tambah BY plus C sama dengan 0. Nah, di mana nilai A-nya adalah ini, nilai B-nya adalah ini ya. Kemudian nilai C-nya adalah ini. Nah, kalau bentuk umum ini mau dicari pusat lingkarannya, maka pakai persamaan ini. Dan kalau mau cari jari-jarinya, maka menggunakan persamaan ini. Nah, persamaan ini sebenarnya juga bisa, R ini juga bisa dicari dengan persamaan lain, yaitu seperti ini ya. 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat ya kurang C. Nah, itu juga bisa ya. Nah, jadi ada dua cara untuk menentukan persamaan jari-jari daripada lingkaran. Nah, kemudian yang berikutnya yang tidak kalah penting yaitu tentang kedudukan titik dan garis terhadap lingkaran. Nah, jadi ada 3 di sini. Pertama di dalam ya, ini dia di dalam. Kemudian tepat, kemudian di luar. Nah, kondisi ini dipengaruhi oleh jari-jari dan jarak daripada titik itu sendiri gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan di luar ya, nah seperti ini titiknya di luar. Nah, kalau ini adalah jari-jari, ini adalah jaraknya. Kalau kita bilang R itu adalah sebagai jari-jari dan D itu adalah jarak antara pusat ya dengan titik A kita bilang, maka kondisi di luar itu di mana nilai R-nya lebih kecil daripada nilai D-nya. Nah, kemudian kondisi di dalam ya, di dalam itu seperti ini, di mana nilai R-nya itu lebih besar daripada nilai D-nya ya, nilai D-nya, ini titik A-nya. Jadi R lebih besar daripada D. Kemudian kalau tepat ya nilai R-nya itu sama dengan nilai D-nya ya, seperti ini nih. Nah, misalkan ini adalah R, ini adalah titik D ya. Ini A-nya, D-nya itu jaraknya. Nah, 3 kondisi ini harus dipahami agar bisa menentukan nanti soal-soal UTBK-nya yang muncul gimana cara jawabnya. Nah, oke ya, demikian untuk materinya. Biar lebih jelas, kita coba aja ke soal-soal UTBK tahun 2019-nya dan soal-soal prediksinya dalam bentuk versi bahasa Inggris ya. Nah, untuk materi lengkapnya dapat diunduh di link yang udah disediakan pada video kali ini ya. Oke, kita lanjut ke soalnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 1 ya. Nah, soal nomor 1 ini adalah soal asli TPS tahun 2019 ya. Jadi soal ini bicara tentang persamaan lingkaran yang kalau adik-adik belajar di SMA dulu, ini materinya di kelas 11 ya, kelas 11 SMA. Nah, jadi gimana sih cara jawab soal TPS ini? Nah, cara jawabnya pertama, hal-hal yang harus adik-adik ketahui sekalian adalah rumus-rumus pentingnya gitu ya. Nah, pertama itu adik-adik harus tahu rumus jarak 2 titik nih. Ya, jarak 2 titik. Nah, jarak 2 titik itu apa sih? Jadi kalau misalkan ada titik A di sini, ada titik B di sini, ini punya jarak di mana titik A itu adalah kita sebut X1 Y1, titik B itu adalah kita sebut X2 Y2. Nah, maka jarak antara dua titik ini kalau kita sebut sebagai D, D sama dengan akar X2 kurang X1 ya kuadrat ditambah Y2 kurang Y1 kuadrat. Nah, ini rumus jarak antara dua titik. Nah, sebenarnya rumus ini dasarnya dari Pythagoras ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus adik-adik ketahui sekalian adalah setelah tahu rumus jarak adalah kondisi titik ya atau posisi titik. Posisi titik ya pada lingkaran ya, pada lingkaran. Oke. Nah, ada 3 posisi di sini yang mau kita bahas.
Yang pertama, kalau ada lingkaran seperti ini, dan ini adalah jari-jarinya. Nah, kemudian ini titik A-nya di luar, kalau misalkan ini adalah titik A. Nah, jarak antara pusat ya ke A itu kita sebut sebagai D. Nah, kalau R-nya lebih kecil atau jari-jarinya lebih kecil daripada nilai D-nya, berarti titik A-nya itu ada di luar ya. Nah, itu dia ya. Ini rumusnya atau konsepnya. Kemudian yang berikutnya ya. Kalau lingkarannya seperti ini ya. Ini jari-jarinya. Nah, kemudian titik A-nya itu berada di dalam seperti ini. Nah, titik A-nya di dalam, ini D-nya. Kalau R-nya lebih besar daripada D-nya, itu artinya apa? Artinya titik A-nya ada di dalam. Nah, kemudian satu lagi nih. Kalau lingkarannya seperti ini. Nah, ini adalah R-nya. Kemudian titik A-nya tepat berada pada lingkarannya ya, tepat berada pada lingkarannya. Ini D-nya. Nah, ini R nilainya sama dengan nilai D. Ya, berarti A ada di lingkaran ya, lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita udah punya dua konsep. Nah, kita coba konsep ya, soalnya. Oh ya, ada satu lagi nih. Lupa tadi. Ya. Konsep yang berikutnya persamaan lingkarannya ya. Persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran nih. Persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkarannya gimana sih? Kalau misalkan punya titik pusatnya AB, ya pusatnya AB dan jari-jarinya ya. AB dan jari-jarinya R ya. Maka persamaan lingkarannya apa? X kurang A kuadrat ya. Tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Itu ya, itu persamaan lingkarannya. Nah, ini informasi memang cukup banyak untuk adik-adik ketahui sekalian. Tapi sebenarnya untuk jawab soal ini sebenarnya hitung-hitungan dasarnya adalah hitung-hitungan SD atau hitung-hitungan SMP kita bilang ya. Karena sebenarnya tidak terlalu sulit menjawab soal ini. Cuman informasi yang dibutuhkan untuk menjawab soal ini agak lumayan banyak, yaitu 3 informasi ini gitu ya. Nah, sekarang kita pahami lagi maksud soal ini. Katanya kan titik A-nya itu berada di luar nih ya. Ini di luar nih. Ini luar artinya nih. Ya, ada di luar. Nah, di sini adalah titik pusatnya. Nah, pusatnya kan kita belum tahu nih. Berapa, berapa. A, berapa kita belum tahu juga. Nah, kemudian di sini kan persamaan lingkarannya udah dikasih tahu nih. Ya, X kuadrat tambah Y kurang A kuadrat sama dengan 5. Berarti ini pusatnya adalah 0 karena ini nggak ada nilainya, berarti dianggap 0 ya, koma A ya. Itu adalah pusatnya, dimana R-nya adalah akar 5. Jadi R-nya tuh diakarin si nilai 5-nya ya. Nah, untuk menentukan nilai A kecil ini, supaya titik A besar ini ada di luar, ya titik A besar yaitu titik 1,1 ya, 1,1 ini ada di luar, maka nilai A-nya ini berapa gitu ya, maksud dari soal nih. Nah, jadi kita cek nih satu persatu choice-nya. Jadi dari 1 sampai 4. Nah, di sini katanya nilai A-nya harus 4. Kira-kira benar nggak? Nah, caranya gimana? Berarti ini kan pusatnya menjadi apa? 0,4 ya. Karena pusatnya itu 0, A. Nah, sehingga nilai R-nya kan udah ketahuan ya, yaitu akar 5. Kita hitung nilai D-nya. Nah, nilai D-nya itu kita hitung. Gimana sih cara ngitung nilai D-nya? Ya tinggal kurangin aja ya. Tinggal kita kurangi nilai dari pusat dan nilai titik A. Nah, titik A-nya kan ada, yaitu 1,1. Nah, sebenarnya simpel sih nguranginya. X kurangi dengan X. Jadi rumus jaraknya ini tadi nih. Ini rumus jaraknya tadi. Ya, rumus D. Rumus D-nya tadi ini sebenarnya sangat simpel, yaitu konsepnya X kurang X dan Y kurang Y. Nah, berarti di sini 0 dikurang 1 ya. 0 kurang 1 pangkat 2 tambah 4 kurang 1 pangkat 2. Nah, berarti nilainya adalah 0 kurang 1, 1 pangkat 2, 1 tambah 4 kurang 1, 3, 3 pangkat 2, 9. Berarti di sini hasilnya akar 10. Nah, akar 10 itu kan lebih besar daripada akar 5 ya.
Nah, berarti di sini apa? Kalau dia lebih besar, ya, kalau nilai D-nya lebih besar atau nilai R-nya lebih kecil di sini, ya. Artinya kan di sini nilai R lebih kecil daripada nilai D-nya ya. Nah, R lebih kecil daripada nilai D. Berarti apa? Titik A-nya itu yaitu titik 1,1, yaitu titik 1,1-nya ini berada di luar lingkaran. Berarti pernyataan 1 ini benar ya. Ini benar. Oke ya, jadi intinya kita di sini disuruh menentukan nilai A agar titik A yaitu 1,1 berada di luar gitu ya. Nah, sekarang kita cek lagi nih. Kita cek yang kedua ya. Yang kedua yaitu A-nya sama dengan 3. Nah, berarti pusatnya berapa? Pusatnya adalah di sini kan 0,A ya, berarti 0,3 ya, 0,3 dia pusatnya. Nah, oke. Berarti kita bisa buat nilai D-nya, D sama dengan akar ya. A-nya kan nih ya, A-nya kan 1,1. Ya udah kita kurang-kurangin aja nih. 1 kurang 0, 1 pangkat 2 ya. Nah, pangkat 2 tambah ya. 1 kurang 3 minus 2 ya, minus 2 pangkat 2. Nah, sehingga D sama dengan akar 1 kuadrat 1 ya, tambah minus 2 kuadrat 4 sama dengan akar 5. Nah, ternyata nilai D dan R-nya sama. Kalau sama apa? Kalau sama A ada di dalam lingkaran. A ada di tepat pada lingkaran. Berarti ini salah ya, ini salah. Oke, kemudian cek yang ketiga ya. Yang ketiga itu apa? A-nya sama dengan minus 2. Nah, berarti pusatnya berapa? Pusatnya adalah 0A ya, berarti 0,-2. Nah, berarti di sini nilai D-nya berapa? Nilai D-nya adalah akar ya, kita kurangi A-nya. A-nya kan 1,1 ya, 1 kurang 0, 1 kuadrat ya, tambah 1 kurang minus 2 berarti 3 kuadrat. Nah, berarti ini nilainya adalah akar 10. Nah, berarti kan nilai R-nya lebih kecil daripada nilai D-nya. Berarti pernyataan 3 benar ya. Kemudian yang berikutnya yang keempat yaitu apa? Yang keempat nilai A-nya sama dengan minus 1. Nah, kalau nilai A-nya sama dengan minus 1 berarti pusatnya berapa? Pusatnya 0,-1. Nah, berarti nilai D-nya berapa? Ya kurangi aja dengan A-nya. A-nya kan 1,1 ya. A-nya itu kan 1,1. Nah, berarti kurangi 0 kurang 1. Ya, dipangkatin 2 berarti 1 tambah ya min 1 dikurangi 1 berarti minus 2 dipangkati 2 jadi 4. Nah, kalau dijumlahkan ini kan jadi akar 5. Nah, ternyata nilai D-nya sama dengan nilai R kita yaitu akar 5 juga. Berarti ini salah ya. Nah, jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1 dan 3. Jadi jawabannya di sini adalah B. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang di soal nomor 2 ya. Nah, di sini masih menggunakan grafik dia soalnya dan berbahasa Inggris. Nah, yang ditanya pada soal nomor 2 ini adalah persamaan lingkarannya. Ingat ya, kalau nentuin persamaan lingkaran, ya, persamaan lingkaran, kita tuh butuhnya ada 2. Yang pertama itu adalah titik pusat, ya. Yang kedua itu adalah jari-jari. Kita butuh 2 poin ini untuk menentukan persamaan lingkarannya. Nah, ingat lagi, persamaan lingkaran itu bentuk dasarnya X kurang A kuadrat, Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah persamaan lingkaran. Nah, di sini pada gambar kita, itu pusatnya adalah min 4, min 3. Nah, kemudian berapa jari-jarinya? Nah, untuk jari-jarinya sebenarnya gampang dari gambar ini. Nah, kita lihat ya, di sini kan berarti nilai X-nya min 4 ya. Kemudian nilai Y-nya ini berarti min 3 di sini ya. Nah, coba lihat di sini. Lingkarannya bersinggungan dengan sumbu X ya. Dengan sumbu X bersinggungan. Artinya apa? Artinya jari-jarinya itu adalah nilai daripada Y-nya ya. Nilai daripada Y-nya ini dia. Nih, ini kemari adalah jari-jari nih. Ya, berapa ini kemari nih? Dari sini kemari.
Nah, dari sini kemari itu nilainya adalah min 3. Karena dia jari-jari berarti nilainya 3 ya. Nah, berarti R-nya tuh 3. Oke. Nah, sekarang kita tentukan persamaannya. Berarti X kurang A-nya berapa nih? Nih ya, nih A, nih B ya. Nah, karena A-nya adalah min 4 berarti jadi tambah 4 ya. Kuadrat Y, B-nya berapa? Min 3. Berarti jadi tambah 3 kuadrat sama dengan R-nya 3 kuadrat. Berarti X tambah 4 kuadrat, Y tambah 3 kuadrat sama dengan 9. Oke ya. Jadi jawabannya di sini adalah A ya. X tambah 4 kuadrat tambah Y tambah 3 kuadrat sama 9. Oke ya. Bisa dipahami? Nah, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 3 ya. Nah, pada soal nomor 3 ini masih menggunakan bahasa Inggris ya. Nah, kalau kalian coba terjemahkan ke bahasa Indonesia, maksud dari soal ini adalah tentukan persamaan lingkaran di atas ya. Nah, ini dia. Jadi di sini pusatnya kita lihat di sini adalah pusat lingkarannya itu 5,2 ya. Nah, dan jari-jarinya itu adalah kalau kita hitung 1 2 3 4 ya. 1 2 3 4. Nah, R-nya 4 ya. Nah, di sini jari-jarinya 4 di sini. Nah, berarti kita tulis 4. Nah, dalam penentuan persamaan lingkaran ya, untuk menentukan persamaan lingkaran kita butuh 2 poin tuh. Yang pertama adalah pusatnya, yang kedua adalah jari-jarinya. Nah, persamaan lingkaran itu sendiri itu bentuk dasarnya adalah X kurang A kuadrat Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, di mana di sini pusatnya itu kita sebut sebagai AB. Nah, berarti di sini X kurang 5 kuadrat tambah Y kurang 2 kuadrat sama dengan 4 kuadrat. Berarti kita bisa tulis ya seperti ini. Y kurang 2 kuadrat sama dengan 16. Oke, jadi jawabannya di sini adalah D ya. Ini dia. Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Oke, sekarang kita di soal nomor 4 ya. Nah, soalnya masih menggunakan bahasa Inggris di sini. Nah, kalau kita coba terjemahkan ya, kakak terjemahkan ke bahasa Indonesianya. Di sini disebutkan titik pusatnya adalah minus 2,0, kemudian lingkaran itu melalui sebuah titik 0,3/2. Nah, jadi di sini dia punya pusat ya, pusatnya minus 2,0, kemudian ada titik lain kita sebut titik A ya, yaitu 0,3/2. Nah, kalau kita coba sketsa maksud dari soal ini kira-kira seperti ini. Ini pusatnya yaitu min 2,0 kira-kira di sini, kemudian ada titik lain yaitu titik 0,3/2 kira-kira di sini ya, 0,3/2. Nah, kalau dibuat lingkarannya menjadi seperti ini. Nah, oke. Jadi titik garis 0,3/2 ini berada di lingkarannya. Dia menyinggung ya, menyinggung posisinya di sumbu Y ya. Nah, berarti jari-jarinya mana? Ini nih, ini jari-jarinya nih. Ini adalah R-nya. Nah, ingat lagi bagaimana cara menentukan jari-jari. Nah, untuk menentukan jari-jari, kita punya rumus jarak 2 titik ya. Jarak 2 titik. Nah, tadi kan udah dibahas nih ya, jarak antara 2 titik. Jadi, rumusnya kalau kita bilang R di sini adalah simpelnya untuk menentukan rumus ini adalah X kurang X ya. X kurang X. Nah, di situ kan X-nya pertama ini ya, ini sini X-nya adalah minus 2, ini X-nya adalah 0, ini Y-nya adalah 0, ini Y-nya adalah 3/2. Kok ya? Jadi kuadrat, kemudian Y kurang Y ya, berarti 0 dikurang 3/2 kuadrat. Nah, sehingga nilai R-nya adalah ya, berarti ini min 2 pangkat 2 ditambah minus 3/2 pangkat 2 ya. Sehingga ini kita bisa tuliskan R sama dengan akar ini 4 ditambah 9/4. Kita kali silang. 16 tambah 9/4. Jadi akar 25/4. Kalau kita sederhanakan menjadi 5/2. Nah, jadi nilai R-nya 5/2. Sehingga persamaan lingkarannya ya, persamaan lingkarannya. Nah, kita bisa buat X kurang A kuadrat tambah Y kurang B kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, berapa nilai A-nya? X kurang, nah A itu adalah pusat ya. Ya, A itu adalah pusat, nih A, nih B ya. Berarti A-nya min 2.
ketemu sini min. Berarti plus 2 kuadrat tambah Y, B-nya 0, kurang 0 kuadrat sama dengan R kuadrat. Berarti 5 per 2 dipangkati 2. Berarti 25 ya, 25 per 4 ya, 25 per 4. Sehingga ini bisa dituliskan secara sederhana X tambah 2 kuadrat tambah, ini kita bisa tulis Y kuadrat sama dengan 25 per 4 ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah X tambah 2 kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25 per 4, berarti C ya. Nah, bisa dipahami? Oke, kita lanjut lagi ke soal yang berikutnya. Sekarang kita di soal nomor 5 atau soal yang terakhir di video kali ini. Nah, di sini masih persamaan lingkarannya masih menggunakan berbahasa Inggris ya. Nah, kalau kita lihat di sini persamaannya masih acak nih ya. Di sini kan X kuadrat, tiba-tiba di sini Y kuadrat. Nah, bentuk umumnya kan sebenarnya ini X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 12X kurang 4Y tambah 15 sama dengan 0. Jadi kita susun dulu bentuknya ya. Nah, kalau adik-adik lupa, bentuk umum dari persamaan lingkaran tuh kira-kira seperti ini. X kuadrat tambah Y kuadrat kemudian tambah AX ya, tambah BY tambah C sama dengan 0. Inilah bentuk umumnya. Nah, kadang ada yang menuliskan dalam huruf besar seperti ini ya, AB-nya ya, dalam huruf besar. Jadi itu sama aja sih maknanya. Nah, yang ditanya pada soal ini adalah titik center, pusat, dan titik jari-jarinya ya. Nah, untuk menentukan titik pusat dan radiusnya atau jari-jarinya, itu rumusnya udah ada nih ya. Langkah pertama tentuin dulu nilai A-nya. A-nya di sini adalah 12, B-nya adalah min 4, C-nya adalah 15. Nah, pusat itu rumusnya, pusat itu adalah min setengah A, min setengah B. Nah, ini rumus pusat. Berarti min setengah, A-nya 12, min setengah, B-nya min 4 ya, min 4. Oke, jadi ini kalau kita kalikan min 6,2. Nah, oke, udah ketemu ya jawaban pusatnya atau senternya. Kemudian cari R-nya. R-nya itu tinggal kuadratin aja nih nilai pusatnya. Ini A kecil, B kecil ya. Jadi mencari R itu ada dua rumus sih. Yang pertama rumusnya seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat dikurang C. Atau bisa juga seperti ini. Ya, bisa juga 1/4 A kuadrat tambah 1/4 B kuadrat dikurang C. Nah, kalau yang menggunakan rumus yang kanan nih ya, menggunakan rumus yang ini, maka nilai A-nya itu harus pakai 12, B-nya itu harus pakai 4. Nah, kalau menggunakan yang ini, yang kiri, maka nilai A-nya itu pakai min 6, B-nya itu pakai 2. Artinya, rumus yang kiri ini menggunakan titik pusat. Rumus yang kanan ini adalah menggunakan koefisien dari si X dan si Y. Nah, kita pakai rumus yang kiri ya, biar gampang. Nah, berarti nilai A-nya adalah min 6 kuadrat ditambah B-nya 2 kuadrat ya. 2 kuadrat di sini dikurang C ya. Dikurang C. Nah, C-nya di sini adalah 15 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 36 tambah 4 kurang 15. Berarti ini hasilnya adalah 36 tambah 4, 40. 40 kurang 15, berarti 25. Sehingga nilai R-nya adalah 5. Oke ya. Nah, jadi jawabannya di sini adalah pusatnya min 62 ya, min 62 kemudian R-nya adalah 5. Berarti di jawabannya itu adalah A ya. Oke, min 62 dan radiusnya atau jari-jarinya adalah 5. Oke, demikian pembahasan kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe channel KPMat ya. Jangan lupa hidupkan loncengnya agar bisa menonton video-video berikutnya tanpa ketinggalan ya. Nah, semoga pembahasan-pembahasan ini membantu adik-adik sekalian ya dalam menghadapi ujian UTBK pada tahun ini. Sampai jumpa pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.